Negeri 2 Prodi Matematika. NIM 2201660077. Nomor UKG 201500667430. LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMKN Negeri 1 Sawet, Boyolali di kelas 10 TM2 dengan materi trigonometri. Mohon kritik dan saran supaya pembelajaran saya ke depan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu biar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Raka, monggo disiapkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Yang tidak masuk siapa ya hari ini? Siapa? Siapa? Bapak kenapa Japa? Lagi sakit. Perutnya sakit. Siapa lagi? Sudah. Sudah ya, berarti cuma Japa saja yang tidak masuk ya. Oke. Baiklah. Pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai gitu ya, ada satu kata motivasi biar kita lebih semangat lagi dalam belajar. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kita memang niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu, maka kita akan dipermudahkan jalannya menuju surga. Jadi niatnya karena menuntut ilmu, bukan karena nilai atau bukan karena lulus sekolah terus mendapatkan kerja, tetapi karena Allah, karena lillahi ta'ala, maka kita akan dimudahkan jalannya menuju surga. Amin. Lanjut untuk materi kali ini yaitu tentang trigonometri. Apa yang kalian ingat tentang trigonometri? Apa? Kalian sudah ya? Sin, cos, Demi. Nah, capaian pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Jadi nanti diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Nanti kita pelajari. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, menentukan nilai perbandingan trigonometri suatu sudut tertentu. Jadi kita mencari ya perbandingannya. Terus kemudian yang kedua adalah melakukan prosedur penghitungan panjang sisi suatu segitiga siku-siku sehingga diketahui salah satu sisi dan besar sudutnya, dan juga sebaliknya. Yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Lanjut, penerapan trigonometri. Mungkin kalian bertanya-tanya, sebenarnya penerapan trigonometri itu untuk apa? Ada yang masih ingat? Pernah nggak kalian berpikir gitu ya, sebenarnya tinggi pohon itu berapa ya? Nah, itu kan kalau kita mau naik, kalau pohonnya tinggi gitu ya, mungkin ada yang fobia, jadi kita takut gitu ya untuk naik ke naik pohon yang tinggi, misalkan mau memetik buah pohon kelapa. Nah kita takut gitu ya. Nah terus akhirnya kalau kita pengen tahu ukuran atau tinggi dari pohon itu, kita tidak perlu menggunakan yang namanya meteran,
Tapi ada cara yang lain, yaitu dengan ilmu yang namanya trigonometri. Ketika kita tahu sudut, salah satu sudutnya gitu ya, ada salah satu sisi gitu ya, itu kan terkait dengan segitiga siku-siku ya, ya toh. Nah, kemarin kan sudah pernah dipelajari kan ya. Nah, jadi kalau salah satu sisi dari segitiga siku-siku diketahui dan salah satu sudutnya diketahui, maka kita bisa mengukur ketinggian dari suatu pohon, tiang bendera, suatu gedung dan lain sebagainya. Jadi kalau di gambar ini nih, perahu. Nah, kita bisa mengukur sebenarnya jarak kita dengan perahu yang ada di pantai gitu ya. Misalkan kita berada di sebuah pantai, terus di depan kita ada perahu, sebenarnya jarak kita dengan perahu itu berapa? Nah, itu bisa kita ukur. Lanjut. Nah, ini ada permasalahan. Pada siang hari dengan panas terik matahari yang begitu menyengat, Andi ingin mencari minuman yang segar untuk meredakan rasa panas di tubuh akibat cuaca. Kebetulan di belakang rumahnya ada sebatang pohon kelapa yang tinggi. Dia ingin memetik buah kelapa untuk diminum airnya. Permasalahannya, Andi fobia dengan ketinggian. Apa itu fobia? Takut. Terus oleh karenanya dia bermaksud menggunakan galak untuk memetik buah kelapa. Pertanyaannya, berapakah panjang galak tersebut agar Andi bisa memetik buah pohon kelapa? Kalau kependekan, otomatis kita juga tidak bisa memetik buah pohon kelapa. Ya, berarti harus pas dan iso biar bisa memetik pohon kelapa, buah kelapa. Yang bisa memetik buah kelapa. Nah, kita harus mengukurnya, atau kalau nggak kira-kira panjangnya berapa ini. Nah, itu kita bisa menggunakan materi ilmu trigonometri. Ini hanya sebagai materi prasyarat saja. Materinya adalah segitiga siku. Jadi kita harus paham ya. Sudah paham atau belum? Sudah ya? Definisi perbandingan trigonometri sebagai perbandingan sisi-sisi dalam sebuah segitiga siku-siku yang terdiri dari apa? Sinus, kosinus, dan tak, atau biasa disingkat apa? Sin, cos. Sin alfa apa? Sin alfa ini hanya mengulang saja karena kemarin sudah pernah kita pelajari. Sisi depan, ya. Depan dibagi. Biasa disingkat apa? Cos. Sami itu apa? Sami dibagi. Depan. Desa. Depan dibagi samping. Harus dihafalkan ya. Nanti keluar dievaluasi. Oke. Ini sin demi, kos sami, tan desa. Misalkan ini alfa, terus ini sisi A, B, C. Sin alfanya apa? Sin alfanya bagaimana? Depan dibagi sampingnya depan bagi miring. Berarti apa? Berarti C bagi E. Depannya mana? Depan sudut alfa itu yang mana? A. C. Cos alfa. Cos apa? Sami. Samping dibagi miring. Sampingnya berapa? B. Miringnya? C. Tan alfa? A dibagi A dibagi B. Paham ya? Paham.
istimewa perbandingan trigonometri apa? Sudut 0 derajat, sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, terus sin 60 setengah akar 3, dan akar. Nah, sekarang kita akan membentuk suatu kelompok. Satu kelompok 5 orang. Nanti saya kasih ininya. Satu kelompok 5 orang. Kita akan praktek menggunakan klinometer. Ini yang disebut sebagai klinometer. Kita akan praktek menggunakan klinometer ini untuk mengukur. Kalau di halaman depan sekolah ada tiang bendera, berarti kita akan mengukur tiang bendera. Tiang bendera itu berapa meter? Kita bisa menggunakan klinometer ini untuk mengukur tingginya. Tidak usah kita harus naik ke puncak tiang bendera terus kemudian menggunakan meteran. Nah, tidak perlu seperti itu. Nanti kalau jatuh kan sakit. Kita gunakan ini. Caranya bagaimana? Langkah pertama, kita ukur jarak antara tiang bendera dengan kita berdiri. Berapa jaraknya? Misalkan 1 meter, misal ya. Nah, terus kemudian dari jarak 1 meter itu kita teropong puncak tiang bendera menggunakan ini. Nah, ini. Terus kemudian kalau sudah, kita lihat di sini. Sudutnya berapa? Sudutnya berapa? Sudutnya antara 90 sampai sini itu berapa? Berapa derajat? 90 sampai sini itu berapa derajat? Kalau bisa masuk ini berarti ini itu 1, 2, 3, 4 berarti ya, berarti sudutnya 40. Jadi nanti begini. Misalkan ini tiang bendera. Nah, ini orangnya. Nah, ini misalkan 1 meter. Nah, ini sampai sini sudutnya berarti tadi 40 derajat. Berarti kita harus mengukur ini sampai sini. Ini berapa? Nah, padahal tingginya kan dari puncak sini sampai sini. Berarti kalau sudah ketemu ini, nanti ditambah berapa? Iya, ditambah badan, tinggi badan siswa. Jadi kamu juga harus mengukur tinggi badan siswa. Misalnya tinggi badannya 150 cm. Berarti nanti tingginya ini kamu ditambah 150 cm. Paham? Kita menggunakan mesin cos apatan untuk mencari ini. Diketahui ini dan sudut ini. Ini sisi apa tuh ini? Samping, depan atau miring? Samping. Sisi samping. Ini yang dicari sisi apa? Depan. Berarti menggunakan rumus apa? Tan. Jadi kita menggunakan rumus tan. Nas. Tahu? Jadi kita menggunakan rumus tan. Oke. Tan alfa sama dengan D. Berarti nanti tan 40 sama dengan depannya berapa itu ya, bisa pakai dibagi 1. Jadi X
Nanti bisa dicari dengan kalkulator. Oke ya. Kelompok 1 berarti kita bagi absen 1 sampai 5. Terus 6. oke, jumlahnya berapa jumlahnya? Gabnya 3 Bu, enggak masuk satu. 6 aja, 6 orang. Mati, Bu. Jadi 1 sampai 6 kelompok 1, 7 sampai 12 kelompok 2 dan seterusnya. Oke, ini saya bagi itu. Kita mulai mengukur tinggi tiang bendera. Ayo, ulang ya. Dan tapi mau copotan dah dan tapi mau copotan sampingnya di iki ya jangan saya yang video tante cari musik ya kan aku sing ngejeng Tak video.
Nget, ini mereka Bu. Udah deh bu. Mereka Bu. Ya itu kan ini loh. Nah gini Ki. Ya. Jarak aja Ki. Yang Tadi praktek mengukur tinggi tiang bendera, saatnya kita presentasi. Yang mau presentasi dulu siapa? Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil mengukur tiang bendera dari kelompok 2. Tinggi pengamat dari mata sampai mata kaki 160 cm. Jarak pengamat berdiri sampai tiang bendera 2 meter. Sudut elevasi menggunakan klinometer 70 derajat. Ilustrasikan dengan gambar permasalahan tersebut. Gambar terus X-nya yang mana? Langsung aja X-nya sama ini. Tinggi tulis tinggi dan bendera Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, lanjut. Kelompok yang lain. ini masukin lu. Hasil mengukur tiang bendera
lapangan sekolah. 1. Ukurlah tinggi pengamat dari mata sampai mata kaki. Berapa selanjutnya? 164 cm. Ukuran jarak pengamat berdiri sampai tiang bendera 210 cm. Ukuran sudut elevasi menggunakan manometer 60 derajat. Durasikan dengan dapat 5 tinggi tiang bendera dengan rumus trigonometri. Jarak pengamat berapa itu? 2. Tingginya, tinggi pengamat berapa? Sekarang mencari X-nya yang mana X-nya? Iya, itu juga bersihnya yang mana? Nah, 43. X, ini X-nya. Sekarang proses untuk mencari nilai X. X sama dengan kok 25 itu dari mana? Nah. Yaudah dong, bawahnya. Sekarang tinggi tiang bendera jadi berapa? Jadi tinggi tiang bendera di bawahnya sini. Jadi tinggi tiang bendera dari mana? Rampak itu dari mana? Berapa jadi hasilnya? Berapa? Itu hasilnya berapa? Tinggi tiang bendera hasilnya berapa? 5 berapa? 597,01. Misalkan yang
Oke, dari hasil kelompok tadi, jadi yang satu hasilnya berapa ini? Satu 721,597,013. Berbeda atau sama? Beda. Kenapa berbeda? Permasalahannya apa? Kalau perbedaannya beda. Sama Beras. Orangnya. Nah, sebenarnya bisa sama juga. Jadi ini yang membuat hasilnya berbeda itu ada beberapa faktor. Ya, salah satunya tadi mungkin jaraknya yang berbeda. Tapi yang lebih penting apa? Ketelitian kita dalam pengukuran. Jadi selisih 1 atau 2 cm itu sangat berpengaruh. Atau mungkin ketika kita mengukur pakai klinometer, sudutnya itu ya selisih 1 derajat atau 2 derajat itu juga sangat berpengaruh terhadap hasil dari tinggi tiang. Paham ya? Jadi karena ketelitian kita yang mungkin tidak kurang gitu ya, kurang teliti atau bagaimana sehingga yang menyebabkan perbedaan. Tapi ini tidak begitu jauh ya perbedaannya ya. Jadi yang satu 597, yang satu 700. Berarti kan ini 600, yang satu berapa? 700. Oke ya. Itu sudah. Dan sekarang saatnya saya untuk evaluasi yang sudah saya share di WA. Itu ya, ada tugas ya yang segera diselesaikan. Silakan lihat di HP-nya masing-masing tugasnya segera selesai. Silakan. Ada 5 soal untuk diselesaikan. Selesaikan. Iya, itu tulis. Coba Boleh. Cip. Kono buku. Tulis. Apa yang kalian dapat dari pelajaran kami? Yang sudah kita lakukan hari ini apa? dapat nomor yang berbeda. Iya, betul. Menggunakan apa sih? Klino. Menggunakan klino. Oke, yaitu dengan cara apa? Kita harus mengukur tinggi tinggi badan. Terus kemudian jarak. Oke, terus suhu. Habis itu kita selesaikan menggunakan rumus apa? Itu ya. Sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi ada tugas yang harus diselesaikan juga di rumah ya.